Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini 8 Safar kita Allah berikan kesehatan dan kesempatan dan Allah izinkan untuk hadir di masjid ini. Dilanjutkan dengan kajian ngaji dan ngaji kita sebagaimana biasa. Minggu pertama dan kedua kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Ahad yang lalu kita sudah membicarakan soal betapa nikmat itu baru kita pahami dan kita mengerti setelah kita kehilangan nikmat itu. Jadi Ibnu Athaillah memberikan informasi kepada kita bahwa banyak orang yang melupakan nikmat baru dia mengingat kembali dan menghargai nikmat itu betapa besar setelah dia kehilangan nikmat itu. Dan supaya tidak kehilangan nikmat itu, Ibnu Athaillah berpesan dalam kalimat hikamnya yang lain. Beliau sebutkan bahwa siapa orang yang mau nikmat itu terus berada pada dirinya, maka dia harus bersyukur. Jadi terus akan melekat pada dirinya kalau dia bersyukur. Tapi kalau dia tidak bersyukur, maka sesungguhnya perlahan-lahan dia membiarkan nikmat itu akan pergi dari dirinya. Man lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha li iqaliha. Man lam yashkuri ni'am, ini terpecah-pecah Pak. Jadi hikamnya ini kalimatnya terpecah-pecah. Jadi ketika Ibnu Athaillah berbicara soal nikmat dalam satu kata hikmah, kadang-kadang ada dua, kemudian kadang-kadang di tempat yang lain baru dibicarakan lagi. Jadi tidak tematik di dalam satu sub ya. Jadi man lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha li iqaliha. Lam yashkuri ni'am, siapa orang yang tidak mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya kata Ibnu Athaillah faqad ta'arrada li zawaliha, sesungguhnya dia telah membiarkan nikmat itu zawal. Zawal itu artinya hilang dari dirinya. Jadi kalau dia tidak bersyukur, maka perlahan-lahan nikmat itu akan meninggalkan dirinya. Lalu bagaimana supaya nikmat itu terus berada pada diri kita dan mengalir terus oleh gerakan kepada kita? Wa man syakaraha faqad qayyadaha liqaliha. Orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan pada dirinya, maka sesungguhnya qayyadaha, dia telah mengikat nikmat itu terus melekat pada dirinya ya. Jadi Ibnu Athaillah berpesan ya, jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat. Nikmat itu ada dua kan Pak ya. Ini hikam juga nih menyebutkan. Nikmat itu ada dua. Yang pertama ni'matul ijad. Yang kedua ni'matul imdad. Ni'matul ijad itu ya nikmat Allah mewujudkan kita. Jadi kita dilahirkan, sejak kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing itu diwujudkan namanya kan, sudah ada. Berwujud dan nyata, ada di dunia nyata, al-ijad. Itu saja sudah luar biasa nikmat.
Baru kemudian ni'matul imdad. Ni'matul imdad itu artinya nikmat yang Allah anugerahkan terus untuk apa? Untuk melestarikan nikmat wujudnya itu, ya, nikmat al-ijadnya itu. Untuk mempertahankan nikmat ijadnya itu. Maka Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita penglihatan, ya, pendengaran, kemudian lisan, pengecap, dan banyak yang lain. Itu adalah nikmatul imdad, nikmat yang Allah lanjutkan setelah ijad itu. Jadi jamaah, sebenarnya Allah nggak berikan apa-apa dalam hidup kita nih, ya, itu sudah ada nikmat. Nikmat apa? Nikmatnya adanya kita tuh diwujudkan itu sudah merupakan satu nikmat. Itu nikmatul ijad. Katakanlah Allah misalnya, ini misal ya, Allah nggak berikan apa-apa nih setelah kita dilahirkan. Itu dilahirkannya saja sudah nikmatul ijad namanya. Nikmat diwujudkan. Kita lahir, kita berwujud, kita di alam nyata. Itu sudah luar biasa, itu sudah nikmatul ijad. Karena tidak ada pihak atau zat manapun yang bisa mewujudkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan surat Al-Mu'minun itu panjang sekali, itu berbicara soal bagaimana kita diciptakan itu. Ya, prosesnya panjang ya. Min nutfah, sulala, mudghah dan sebagainya itu diceritakan. Kemudian akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Akhrajakum, dikeluarkan. Setelah proses di dalam rahim panjang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, dan selanjutnya itu juga kemudian Allah jelaskan setelah itu Allah keluarkan, ya, akhrajakum min butuni ummahatikum, dari rahim ibu-ibu kalian, ya, ibu kita semua. Nah, itu nikmatul ijad. Setelah itu Allah biarkan? Enggak Allah biarkan. Allah berikan penglihatan sehingga kita mengenal yang ada di sekeliling kita, mengenal orang tua, mengenal saudara, mengenal ibu, mengenal ayah. Tidak hanya mengenal itu, pendengaran, kemudian juga pendengaran ini luar biasa, Pak. Kita bisa membedakan suara ibu dengan suara orang lain itu dari telinga kita tidak bisa membedakan. Suara ayah, suara kakek, itu bedanya. Sama dengan ibu kita juga bisa membedakan suara. Oh, itu anak saya yang nomor 1. Itu anak saya yang nomor 2. Makanya yang Allah ciptakan pertama kali itu yang efektif itu adalah as-sam'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Orang nggak lihat tapi mendengar dia tahu kenal. Orang tua kita nih yang sudah renta, sudah sepuh, matanya udah nggak ngelihat siapa-siapa gitu kan. Tapi kalau telinganya masih mendengar, kalau kita jenguk atau siapapun menjenguk, dia tahu itu siapa. Oh, itu cucu saya. Oh, itu mantu. Oh, itu anak. Anak yang nomor berapa? Tahu dia dari suara. Nah, kemudian Allah berikan nikmat-nikmat yang lain kan tuh untuk kehidupan. Jadi Allah nggak zalim. Allah ciptakan kita, Allah wujudkan kita, kemudian Allah sediakan fasilitas, termasuk alam ini. Alam Allah ciptakan dengan berbagai macam isinya itu untuk dijaga, untuk dinikmati, ya, sebagai bagian dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah, ya, yang menikmati, yang beriman menikmati, yang gak beriman juga silakan menikmati. Karena itu bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan fasilitas untuk kita. Air disediakan, pepohonan, buah-buahan, sayur-sayuran, semua disediakan. Jadi kalau Allah nggak sediakan itu nggak adil Allah. Allah ciptakan kita, kemudian kita nggak dikasihkan fasilitas. Jadi kalau sama dengan bapak lah, bapak miara ikan di akuarium, bapak zalim kalau nggak dikasih makan tuh. Sudah ikut campur urusan Allah. Biasanya di sungai, biasanya di laut, biasanya di di empang, tiba-tiba bapak perangkap dia, masukkan ke dalam akuarium. Belajarlah dari Allah.
Ikan di empang itu kita nggak kasih makan dia tetap bisa makan itu. Ikan di kolam-kolam kecil kita nggak tahu, bahkan kadang kita nggak lempar makanan ya, tapi dia bisa makan dari ada apa yang ada. Allah sediakan itu. Allah sediakan. Jadi kalau kita perangkap masukkan ke dalam akuarium, kita nggak kasih makan, itu zalim kita tuh. Zalim. Sama dengan bapak miara burung, hati-hati bapak miara burung. Ada yang hobi burung? Banyak Pak, bapak spray tiap hari dibersihin segala macam gitu ya, dikasih wewangian. Burung sudah berbulan-bulan, berhari-hari, kandangnya kotor. Sama dengan bapak, nggak betah juga dia, nggak betah juga, nggak nyaman juga. Lupa air sampai kering, nggak dikasih minum. Bapak nggak dikasih air oleh Allah, bisa dibayangkan. Nggak dikasih makan. Ya, kalau sudah dibuat sedemikian rupa, dilokalisir, maka kita harus sediakan itu. Allah sudah menciptakan kita di dunia, kemudian Allah berikan. Kalau kita tidak memberikannya, karena kita sudah turut campur, itu urusan Allah. Burung itu kan kalau kita nggak perangkap di dalam sangkar kan dia cari makannya kan bebas. Kalau sudah sediakan, ya. Tapi kalau sudah kita masukkan ke dalam kandang, maka kita harus bertanggung jawab. Kita ambil alih, itu urusan Allah. Kita ambil alih, jangan zalim kita. Jadi kalau burung bapak ada yang mati karena nggak kurang minum, nggak makan, itu zalim Pak. Zalim terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harus hati-hati ini. Kadang-kadang memang kita lebih sayang juga. Anak kita jarang kita belikan apel, makan apel. Burung cai hijaunya makan apel, cicai hijaunya makan apel, minumnya madu. Adalah anak-anak kita kadang-kadang juga nggak kita kasih apel, ya kan ya. Ya itu luar biasa lah. Memang harus begitu, ya itu bagian dari bagaimana kita ya juga belajar dari apa yang Allah sudah lakukan terhadap makhluknya di muka bumi. Nah, ini malam hari ini saya akan mengajak ini. Memang tidak cukup panjang, baitnya juga tidak cukup panjang, tapi begini, kita ini Allah perintahkan untuk beribadah, ya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ciptakan kita memang untuk mengabdi kepadanya, mengabdi beribadah, baik dalam arti yang khusus maupun dalam arti yang umum. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah tegaskan tuh, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan manusia dan jin ya kecuali untuk mengabdi, menghamba kepadaku, mengabdi kepadaku. Aku berikan sarananya, aku berikan sistemnya. Ada sistem ibadah, baik ibadah yang khusus maupun ibadah yang tidak khusus, yang bersifat umum ya. Ibadah-ibadah makhdah, ya, ibadah-ibadah ghairu makhdah. Ibadah makhdah itu ya sholat, zakat, puasa, caranya sudah ditentukan dan sebagainya macam yang lain. Tapi ada ibadah-ibadah makhdah, hal-hal yang bersifat maslahat, itu juga ibadah ghairu makhdah namanya, karena mengandung nilai kebaikan. Nah sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini Ibnu Athaillah membongkar nih. Jadi dikasih kisi-kisi kita, kasih kisi-kisi. Kata beliau, sebenarnya hakikatnya ibadah kita itu diterima atau tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang gaib, yang nggak bisa kita ketahui. Kita nggak tahu ibadah kita diterima Allah atau tidak diterima. Kan tidak ada yang tahu Pak. Salat maghrib kita diterima Allah, Bapak memastikan? Tidak ada yang bisa memastikan. Puasa sunnah kita Senin Kamis kita pastikan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, belum ada dan tidak ada yang bisa memastikan. Zakat, sedekah, haji, umrah kita. Innal jaza fitil qadar innama yakunu ala amal fi hadhihi dar. Jadi memang wa qabuluhu mughayyabun. Jadi qabulnya mughayyab, diterimanya ibadah kita itu mughayyab. Mughayyab itu artinya enggak diketahui, kita tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak diterima. Yang paling penting kita maksimalkan saja.
kita maksimalkan bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang tahu, Pak. Lakin alamatun, ya. Lakin alahu alamatun yu'rafu biha, tapi ada kisi-kisinya. Jadi Bapak tahu, nanti dikasih tahu oleh Ibnu Athaillah ini, ibadah Bapak diterima itu Allah itu seperti apa kira-kira? Tanda-tandanya, kisi-kisinya. Puasa kita diterima Allah, tanda-tandanya apa sih? Zakat kita Allah terima, tanda-tandanya apa sih? Sedekah kita diterima itu kisi-kisinya apa sih? Salat kita diterima, kisi-kisinya apa kira-kira? Ini yang kemudian beliau sebutkan di dalam sebuah kalimat hikmahnya, begini bunyinya, pendek, singkat. Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Man wajada samarata amalihi ajilan, siapa orang atau barang siapa yang mendapatkan buah amal perbuatannya di dunia, fahuwa dalilun ala qabuli wujudil qabul. Ajilan, sebenarnya ada kata ajilannya, maka itu menunjukkan bahwa ibadahnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kata beliau, man wajada samarata amalihi, siapa yang mendapatkan atau barang siapa yang mendapatkan samarata, buah dari amal perbuatannya pada saat dia masih di dunia, maka itu pertanda bahwa amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, kita mau dikasih tahu nih sama Ibnu Athaillah. Kalau fuqaha ini kan perspektifnya tasawuf ya. Jadi perspektif tasawuf dengan perspektifnya fikih itu berbeda. Kalau fikih itu kan ilmu lahir, ilmu zahir namanya. Kalau tasawuf itu ilmu hakikat, ilmu batin. Jadi lebih dalam lagi daripada ilmu lahir. Maka kalau ada kajian fikih, kajian fuqaha itu ibadah mau diterima itu ya penuhi syarat rukunnya. Nah, itu lahir. Kalau supaya salatnya mau diterima ya wudu. Wudu itu sebagai syarat, ya lahirnya, lahir yang nyatanya. Nah, salat mau diterima ya wudu. Kalau nggak wudu dulu ya nggak diterima salatnya. Dan wudu itu adalah sesuatu yang lahir. Supaya wudunya diterima bagaimana? Maka ada syarat rukunnya. Ada macam-macamnya ya. Salat kita ada syarat rukunnya. Wudunya itu ada aturannya. Membasuh tangan sampai mana, membasuh muka sampai mana, ya. Kaki, membasuh kaki ya, tidak disamakan dengan membasuh tangan. Kalau tangan sampai siku, kaki kok cuma sampai mata kaki saja, tidak sampai dengkul. Itu sudah aturannya begitu. Itu pandangan fikih yang nyata-nyata, yang kelihatan, yang ada, yang nyata-nyata. Kalau puasa, ya puasa. Kalau puasanya itu sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala, kalau ukuran fikih ya dia mampu menahan lapar dan haus dan segala macam hal yang membatalkan, yang real, yang nyata. Kapan? Sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala dan sah ya ketika memenuhi hal-hal yang menjadi persyaratan itu, syarat rukunnya terpenuhi. Salatnya diterima ya kalau dia rukun qaulinya juga, rukun fi'linya juga dilakukan. Baca Fatihah, dia ruku, dia sujud. Gitu kan ya Pak ya? Itu namanya perspektif fikihnya itu. Fikihnya itu gitu. Maka jangan sekali-kali sholat tanpa wudhu. Kata fikih pasti begitu. Ya, maka pasti nggak diterima itu. Pasti nggak diterima. Karena syarat sahnya sholat itu adalah diawali dengan wudhu. Ya. Nah, itu ya. Jadi makanya Pak hati-hati nih kalau dalam pandangan fikih.
salat kita bakal diterima atau tidak sangat tergantung pada wudhu kita. Kalau gitu, jadi jangan main-main juga dengan wudhu kalau gitu, Pak. Supaya syaratnya, lo kita nih mau naik motor, mau ke Ciputat, motor kita kempes, bisa jalan sampai ke Ciputat? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak ada bensinnya, nggak bisa. Kita mau sholat menghadap Allah, tidak pakai wudhu yang bagus, yang baik. Kan bisa bayangkan begitu, Pak. Sebagai satu wasilah, sebagai perantara. Maka kalau salatnya mau diterima, kata ulama fikih, ya wudhunya yang benar. Yang rapi, yang tertib, yang bagus, sesuai dengan syariat. Kalau salatnya mau diterima, ya salatnya yang betul. Nah, pandangan tasawuf tidak sebatas itu, Pak. Makanya Al-Ghazali, Imam Munawaqqudwatun Al-Ghazali itu setelah menyelami ilmu fikih panjang lebar dalam waktu yang sangat lama dari sekian banyak usia yang Allah berikan kepadanya, kemudian ujung-ujungnya dia menyelami dunia tasawuf karena dia menganggap fikih nggak cukup untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Fikih saja nggak cukup. Maka kalau ihya itu kan lengkap tuh ihya itu. Ya, awalnya fikih dia, ya. Terus belakangan aspek tasawufnya sangat mendalam. Jadi Ghazali itu ulama fuqaha dan tasawuf, ya. Jadi mendalami, nggak cukup dengan fikih. Jadi ngaji fikih itu penting, ngaji tasawuf itu lebih penting juga supaya aspek fikihnya terasa. Ya, tapi mengaji tasawuf aja nggak cukup juga kalau ngaji fikihnya tidak, karena itu yang lahir yang mesti diperhatikan. Nah, bagaimana tanda-tanda diterimanya ibadah kita di akhirat? Kata Ibnu Athaillah, pada saat kita di dunia ini merasakan ada buah dari ibadah itu. Ya, apa buahnya? Begini buah. Qultu, ini kata Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini syarih dari dari Al-Hikam, syarahnya banyak. Qultu, kata Ibnu Ajibah, samratul amal hiya lazizut ta'ah. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita itu adalah hiya atau buah amal yang kita rasakan di dunia itu, ya, itu seperti apa? Hiya lazizut ta'ah. Taat kepada Allah itu nikmat. Nikmat. Apa nikmat sholat? Puasa itu nggak tersiksa, nggak terasa lapar, nggak terasa haus, nikmat. Sholat itu nikmat. Pak, saya mau tanya, sholat itu jadi beban atau gimana? Coba, sholat itu jadi beban apa enggak? Beban enggak? Yang benar, Pak. Yang benar. Jadi beban enggak? Ini kita sudah bahas ya, karena apa yang Allah wajibkan kepada kita itu bukan untuk Allah, kebutuhan kita. Ya, tapi kadang-kadang juga jadi beban ya, Pak ya. Kadang-kadang. Mana buktinya? Buktinya, aduh, lagi begini, lagi ribet banget ini kan. Lagi tanggung, lagi ngerapi-rapiin rumah, waktu zuhur tiba. Jadi seakan-akan sholat itu jadi beban, menghambat puasa lagi. Baru sholat zuhur udah azan asar lagi tuh. Baru pulang sampai di rumah maghrib, baru duduk sebentar. Tuh, Nurul Huda sudah azan lagi. Aduh, baru juga habis sholat maghrib. Tanda Pak, tanda jadi beban tuh sholat. Baru puasa belum lama, udah datang lagi Ramadan, ya puasa lagi. Jadi beban. Ibadahnya jadi nggak lezat, nggak apa, tidak nikmat ibadah itu. Lazizut ta'ah, taat itu nikmat. Sholat itu nikmat. Kita belum merasakan itu ya, Pak. Kita masih belum bisa berlama-lama sholat. Belum bisa. Nabi kalau sholat jamaah, iya standar.
Tapi kalau salat sendiri itu berlama-lama. Bapak pernah dengar cerita Nabi sholat sunnah itu tengah malam, sujudnya nggak bangun-bangun, sampai Aisyah bilang, wah jangan-jangan Rasul ini sampai di sini nih usianya, pada sujud kok nggak bangun-bangun. Nggak bangun-bangun, disentuhlah tangannya oleh Siti Aisyah, jari jemarinya pada. Kemudian setelah sholat, ternyata bangun setelah sholat. Tadi Nabi merasakan sebagai manusia biasa disentuh tangannya oleh, mungkin bukan disentuh dalam pengertian lebih daripada itu ya, mungkin sekedar dicolek saja. Kenapa? Gitu kan. Kemudian Aisyah menjawab, oh, saya khawatir engkau ya Rasul, ajalmu sampai pada saat kau sujud, aku nggak tahu, gitu kan. Jangan-jangan lagi sujud itu ajalnya sampai. Sebagai istri dia nggak tahu. Tapi tidak, Pak. Karena saking nikmatnya tuh sujud. Saking nikmatnya tuh sujud. Orang kalau lazizut ta'ah itu dia rasakan, dia habis salat maghrib, nungguin isya tuh terasa lama. Bukan baru maghrib udah isya, tapi baru habis maghrib kok isya lama amat ya. Belum juga tiba. Karena apa? Karena ketika dia sholat, dia merasa nikmatnya luar biasa. Oke, Nabi itu sampai ada cerita juga kan, bukan cerita, ini memang riwayat-riwayat yang mu'tabar, yang bisa diterima. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Karena saking nikmatnya Pak sholat itu. Kenapa puasanya banyak? Karena saking nikmatnya puasa itu. Kenapa bangun malamnya nggak pernah? Banyak orang yang semacam itu. Karena saking nikmatnya bangun malam itu. Bukan beban bangun malam itu. Bukan bikin nggak sehat, bukan bikin ngantuk, enggak, gitu kan? Enggak. Kenapa orang terus salat duha gitu kan? Ya karena saking nikmatnya dia dengan salat duha, sehingga dia nggak meninggalkan. Karena meninggalkan itu adalah sesuatu yang sayang-sayang, karena nikmat begitu, nikmat orang. Nggak mau berhenti terus. Jadi lazizut ta'ah. Wa halawatul munajah. Jadi taat itu nikmat. Bapak sudah merasakan belum? Kira-kira kalau sholat itu nikmatnya luar biasa. Sudah? Belum? Nah, coba Pak. Coba. Puasa itu nikmat betul Kak? Kita masih nungguin azan maghrib. Saya nungguin beduk. Ini perut udah keroncongan. Tapi orang yang sudah terbiasa itu, tapi nanti ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa siapa namanya saya lupa. Jadi dia merasakan bahwa nikmatnya salat malam itu setelah dia rutinkan itu selama 20 tahun. Baru dia merasakan nikmatnya salat malam. Setelah 20 tahun dia lakukan itu terus menerus mudawamah, baru dia temukan salat malam itu nikmatnya luar biasa. Jadi nggak ujuk-ujuk Pak, bahasa sininya, bahasa Ciputatnya tuh nggak ujuk-ujuk tiba-tiba orang salat menunjukkan kenikmatan. Prosesnya dalam bahasa tasawuf itu ada riyadahnya, ada warming up-nya, ada trainingnya, ada prosesnya, ada tahapan-tahapan. Jadi orang tidak kemudian sekonyong-konyong atau tiba-tiba dia merasakan kenikmatan, itu prosesnya panjang. Di beberapa riwayat juga disebutkan begitu. Setelah 20 tahun dia salat, mungkin baru tahun pertama, tahun kedua itu masih biasa, belum terbiasa, belum apa-apa. Tapi setelah 20 tahun dia lakukan itu terus-menerus dan tidak pernah dia tinggal, baru kemudian dia merasakan kenikmatan itu yang luar biasa. Kenikmatan sholat tahajud, sholat malam. Ada juga informasi di beberapa literatur juga, ada ulama yang merasakan nikmatnya baca Quran itu juga setelah bertahun-tahun dia. Dan rutin. Jadi kita nggak rutin Bang. Kita nggak rutin. Habis maghrib, habis subuh misalnya, kita nggak rutin. Iya, karena di antara tanda-tanda, ini nanti ada kelanjutannya, di antara tanda-tanda amal ibadah kita diterima di dunia,
Ya, kita merasakan nikmatnya itu, dan itu diterima di akhirat itu ketika kita melakukannya itu secara kontinu terus, nggak pernah kita tinggalkan. Itu pertanda bahwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita tidak pernah tinggalkan. Salat jamaahnya terus. Pokoknya jamaah baik di masjid maupun di rumah terus. Karena salat jamaah ya nikmat gitu. Itu kan salat jamaah nikmat. Kemarin ada penjelasan dari seorang ulama, saya dengar juga, kenapa salat jamaah itu mesti kita kejar? Karena nilainya 27 derajat. 27 keutamaan ya. Nilainya, kualitasnya gitu kan ya. Artinya bobotnya sangat besar ya. Kalau salat sendirian, kita nggak fokus, nggak khusyuk ya. Tapi kalau salat jamaah, kita nggak khusyuk, kita nggak fokus, itu masih tertolong dengan yang lain. Karena jamaahnya kita. Kan nggak mungkin juga nih, kalau ada 200 orang, 50 orang, semuanya 50-50-nya nggak juga. Kalau kita nggak khusyuk, barangkali nggak fokus, ya ditolong dengan yang lain. Ya, artinya kita mendapatkan juga 27 derajat. Ya. Atau kita nggak sempurna. Kesempurnaan lain, orang lain di dalam salat jamaah itu menjadi menyempurnakan salat kita. Sama 27 derajat. Jadi lazizut ta'ah, ya. Itu tanda-tandanya. Halawatul munajat. Jadi munajat dia berdoa, bertemu, menghadap Allah Subhanahu wa taala itu halawah, manis. Iya. Jadi satu apa? Seperti yang pernah kita sampaikan. Rabi al-Adawiyah itu ketika sudah bertemu dengan Allah itu nggak mau berpisah sampai kemudian dia nggak menikah karena dia tidak ingin membagi cintanya, terbagi nanti cintanya, ya kan dia harus memberikan cinta sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu. Jadi halawatul munajat wa anasul qalbi bil muraqabah, ya tenang ya, hatinya tenang. Ini tanda-tanda orang yang ibadahnya diterima di akhirat itu, ya dia lazizut ta'ah, ya dia menikmati nikmatnya beribadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu, manisnya juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya juga tenang. Enggak galau kesehariannya. Enggak risau. Enggak cemas. Ada musibah yang dihadapin, ada ujian yang dihadapi. Ada masalah, tenang aja. Kan ada orang yang begitu, Pak. Tenang aja. Masalahnya berat, Pak. Tapi tenang. Ada orang, mungkin barangkali juga kita, ada yang masalahnya kecil sedikit, tapi gelisahnya luar biasa, cemasnya luar biasa. Karena apa? Karena kita nggak yakin dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak yakin dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cemas, ya. Tapi kalau orang yang tanda-tanda ibadahnya diterima di akhirat itu adalah orang yang tenang, nggak cemas hatinya, bil muraqabah, ya, karena dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farhur ruh bil musyahadah. Jadi jiwanya ini juga, tadi hatinya, ini jiwanya juga ceria sekali, ya. Dia senang atau ramai dalam kesepian, ya kan, kalau orang-orang yang ahli ibadah kan gitu, dia ramai dalam kesepian, sepi dalam keramaian. Ramai dalam kesepian itu artinya apa? Dia sendiri, tapi sebenarnya dia ramai, dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam keramaian dia sepi karena dia tidak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi farhus surur, wa farhur ruh bil musyahadah, wasir bil mukalamah. Nah, ya, beberapa dalil yang lain. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Wa dalilu wujudi hadhihi samra an-nasyat fin nuhud. Nih, juga ada pembahasan yang lain dari Ibnu Ajib bahwa ibadah seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan di akhirat itu adalah an-nasyat fin nuhud ilaiha. Nasyat itu selalu semangat, Pak. Selalu semangat. Datang waktu sholat itu semangatnya luar biasa. Bapak, kayak Bapak di inilah, waktu umrah, waktu haji itu, semangatnya luar biasa kan Pak ya? Haji, semangatnya luar biasa. Belum maghrib, baru asar. Bahkan asar, nggak pulang sampai maghrib.
maghrib nggak pulang sampai isya. Itu saking semangatnya, Pak. Jadi nasyat fin nuhud ilaiha. Kalau malas-malasan itu pertanda. Ogah-ogahan, angin-anginan, itu pertanda itu ibadahnya nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia terus memelihara semangat terus, pokoknya wah, apalagi datang bulan puasa Ramadan ini kesempatan, semangatnya luar biasa dia. Datang waktu azan tiba, salat waktu tiba, semangatnya luar biasa. Pagi jam 8 datang, semangatnya luar biasa karena sebentar lagi dia mau duha. Malam, datang malam itu baru jam 7, jam 8 ini. Udah nungguin kapan jam 2 malam, kapan jam 3 malam. Ya, karena bisa tahajud. Semangatnya luar biasa. An-nasyat fin nuhud ilaiha wal iqtibat biha wal mudawamah. Nih Pak, mudawamah. Mudawamah itu artinya apa? Kontinuitas. Berkesinambungan. Sudah semangat, kemudian berkesinambungan. Ngaji, baca Quran, berkesinambungan. Dan itu berkesinambungan itu tuh tadi kan saya sampaikan. Itu belum tentu 1 tahun, 2 tahun itu sudah terasa nikmatnya tuh baca Quran. Belum tentu. Itu bisa beda-beda tuh. Ya, dalam beberapa dari tarikh tadi disebutkan. Ada 20 tahun ulama yang baru merasakan kenikmatan luar biasa baca Quran tuh. Ya, jadi kita kan. Itu yang mudawamah, Pak. Nah, yang nggak mudawamah gimana? Yang tidak continue, yang tidak berkesinambungan gimana? Kan susah, Pak. Susah merasakan lezatnya taat itu. Kalau tidak dipelihara dengan pertama semangat, ya semangat betul melaksanakan ibadah itu. Yang kedua mudawamah. Rasanya kalau nggak ada semangat, nggak ada mudawamah, susah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Karena prosesnya panjang. Nah kita sekarang nih tangganya mudawamah udah belum. Kalau mudawamahnya, kontinuitasnya, istiqomahnya nggak terjaga, ya jadi evaluasi buat kita. Agak berat rasanya kita mendapatkan nikmatnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat nikmat, puasa nikmat, zakat nikmat, berderma nikmat, bangun malam nikmat, baca Quran nikmat. Dan itu kemudian harus dilakukan mudawamah alaihi wa ziyadatul madad fiha. Ini ada juga penjelasan ziyadatul madad. Ziyadatul madad itu artinya kualitasnya ditambah, kuantitasnya ditambah. Salat sunahnya enggak 2 rakaat. Salat sunahnya apalagi kalau salat malam itu enggak hanya 2 rakaat, 4 rakaat sekalipun bukan ukuran ya. Tetapi dia enggak puas, Pak, enggak puas. Salat sunnah, salat tahajud malam itu 2 rakaat itu enggak puas. Udah semangat terus mudawamah, salatnya enggak puas kalau cuma 2 rakaat, panjang. Bacaannya panjang, udah 2 rakaat panjang. Baru 2 rakaat enggak puas lagi, nambah lagi. Baca Quran satu ain enggak puas. Nambah lagi terus ditambah, kayak baca terus nambah. Itu kalau sudah pasti akan muncul perasaan-perasaan bahwa luar biasa nikmatnya baca Quran, luar biasa nikmatnya salat sunnah, luar biasa nikmatnya puasa sunnah. Itu makanya Senin Kamis itu kan sunnah sebenarnya. Tapi kalau orang sudah merasakan luar biasa nikmatnya itu seakan-akan itu jadi wajib. Kalau kelewatan tuh rasanya ada sesuatu yang hilang. Duha kan sunnah. Tapi kalau sudah mudawamah, dia rutin, dia lakukan dan dia bersemangat. Begitu satu ketika dia sakit saja misalnya, ya karena misalnya apa itu? Karena uzur syar'i dia nggak bisa sholat duha, ada sesuatu yang hilang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita evaluasi deh. Kita udah merasa nikmat betul nggak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya tadi pelihara? Semangat terus pelihara, mudawamah terus kita pelihara. Ya, kemudian kalau yang perlu ditambah terus kita pelihara, termasuk berderma, kita mudawamah. Dan terus itu kita lakukan, bahkan kita pelihara dan nilainya semakin lama semakin membesar. Ini saya kira ada beberapa hal yang terkait dengan soal itu ya, terkait dengan tanda-tanda. Ini sebenarnya saya kira tadi apa ya? Istilahnya apa ya? Bocor halus lah. Bocor halus nih dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari atau kisi-kisi ya. Kita diberitahu tanda-tanda amal ibadah seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala
di akhirat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala balasan di akhirat itu ketika di dunia ada satu semangat, yang kedua mudawamah, yang ketiga hatinya tenang, nyaman, ya, dan melakukan yang sunnah-sunnah juga jumlahnya tidak sedikit, banyak dia lakukan, gitu kan. Kemudian memberikan pengaruh terhadap ruhnya, terhadap jiwanya dalam keseharian. Ya. Ini sebenarnya panjang, masih banyak informasi lagi, termasuk di dalamnya misalnya gini. Setelah dia melakukan kebaikan-kebaikan itu terus terjaga dilakukan, ya. Dan terus kebaikan-kebaikan. Habis dia zakat, dia sedekah, terus kebaikan-kebaikan. Kalau habis zakat, habis sedekah, kemudian korupsi, nah itu putus tuh. Putus berarti karena ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan kemudian maksiat. Nah itu putus tuh. Salah satu tanda juga bahwa ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala di akhir. Mestinya kebaikan terus itu konsisten terus diam. Ya, kalau dia putus ya dan terputus dengan kebaikan-kebaikan itu, maka itu pertanda bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan perlu dibenahi. Jamaah, saya kira ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti kalau ada informasi tambahan yang lain terkait dengan persoalan ini, saya kira agak panjang sebenarnya penjelasan Ibnu Ajibah, tapi intinya adalah di situ ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kita nggak tahu ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling penting kita sudah ada beberapa hal yang diberikan informasi, dan mudah-mudahan kita bisa membenahi diri kita semua. Saya kira sampai di sini, dan kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.